Pop Talk, halo, gimana kabar kalian semua? Wah, udah gak kerasa ya, kita akhirnya udah sampai di November nih. Yang mana artinya kita bentar lagi bakal digempur sama yang namanya UAS. Wah, pasti semua pada deg-degan ya. Tapi tenang aja kok, kalau misal kalian udah belajar dengan maksimal, pasti kalian bisa menghadapin UAS. Dan kalian juga harus ingat kalau setelah UAS akan terbit libur, yeay! Oke, pada Pop Talk kali ini kita akan bicarain soal kegagalan, proses, dan bertumbuh. Nah, saat ini hampir setiap orang nih sering membicarakan tentang kesuksesan. Entah itu cara-cara untuk mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan. Padahal, sejatinya kita tahu kalau kegagalan itu merupakan hal yang lumrah dan sudah sewajarnya terjadi. Seseorang tidak akan pernah berhasil sebelum mengalami kegagalan. Namun begitu, tidak banyak dari kita yang memahami bagaimana caranya menghadapi kegagalan itu sendiri. Banyak dari kita yang menganggap kegagalan adalah suatu akhir. Nah, pola pikir semacam ini yang bisa menyebabkan seseorang menyerah dan berhenti mencoba untuk yang kedua kalinya. Hal seperti inilah yang dapat menghambat kemajuan diri seseorang. Nah, Pobers, mungkin bertanya-tanya nih, mungkin gimana ya caranya supaya kita gak terus berlarut dalam kegagalan dan gimana caranya supaya kita bisa bangkit dan meraih segala potensi kita. Nah, Pobers gak perlu khawatir karena kami udah nyiapin beberapa tips and trick yang bisa Pobers terapkan. Yuk simak tips-tips berikut. Yang pertama, terima kegagalan dan anggap bahwa kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Sebagai mahasiswa, tentunya kita akan berhadapan dengan banyak kegagalan. Gagal dalam aspek yang kecil hingga yang besar. Gagal mengerjakan tugas, contohnya gagal dalam mengikuti seleksi organisasi, hingga kegagalan dalam mengikuti perlombaan. Nah, sebagai mahasiswa, kita adalah orang yang terus tumbuh dan berproses. Makanya, gagal itu adalah suatu hal yang wajar. Kita tidak akan pernah tahu cara melakukan hal yang tepat hingga benar-benar mencoba hal tersebut meski hasilnya tidak selalu berhasil. Lalu, kita juga bisa menganggap kegagalan sebagai sarana untuk mengevaluasi diri. Lalu tips yang kedua, kita bisa menganggap bahwa kegagalan adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi diri. Kegagalan menandakan bahwa seseorang telah mencoba melakukan sesuatu. Melalui kegagalan, seseorang dapat belajar untuk mengevaluasi diri. Dari kegagalan, orang bisa menilai hasil kerja dari percobaan yang telah dilakukannya. Melalui penilaian tersebut, seseorang dapat mengetahui letak kesalahan, baik dari segi persiapan, teknik pelaksanaan, hingga sikap dalam menerima segala kemungkinan hasil yang akan terjadi. Orang bisa menilai sikap seperti apa yang sudah tepat dan dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Kedepannya diharapkan agar seseorang tidak mengulang kesalahan yang sama hingga memperbesar kemungkinan untuk bisa berhasil pada percobaan selanjutnya. Tips yang ketiga adalah menumbuhkan growth mindset. Growth mindset membuat seseorang memiliki pemikiran yang lebih terbuka dalam memandang suatu hal. Lawan dari growth mindset adalah fixed mindset, yaitu keadaan di mana seseorang memiliki pemikiran yang terbatas, sehingga menutup kemungkinan seseorang untuk berkembang. Dengan menanamkan growth mindset, seseorang akan menganggap bahwa kegagalan dapat membuahkan pelajaran yang berharga untuk kedepannya. Selain itu, mereka juga percaya bahwa segala sesuatu dapat dipelajari dan dapat dikembangkan. Seseorang dapat berhasil karena kemampuan mereka untuk belajar dan berusaha, bukan merupakan suatu ketetapan yang mutlak. Dan tips yang terakhir adalah jangan takut untuk kembali mencoba ya, Fobers. Kebanyakan orang yang telah mengalami kegagalan biasanya akan merasa trauma yang mengakibatkan seseorang merasa takut untuk mencoba kembali di masa yang akan datang. Perasaan trauma yang dirasakan sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajar. Namun, apabila perasaan tersebut membuat perkembangan diri seseorang menjadi terhambat, tentu ini adalah hal yang tidak bisa dibiarkan. Mungkin dibutuhkan waktu sebentar untuk menerima kenyataan
berupa kegagalan, tapi setelah itu seseorang dapat melakukan evaluasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan setelah melakukan evaluasi, biasanya orang akan merasa lebih tertantang untuk mencoba kembali hal yang sama dengan cara dan inovasi terbaru yang telah didapatkan tentunya. Nah, Fobers, jadi sekarang kita udah gak perlu takut lagi ya dalam menghadapi kegagalan. Kita harus inget kalau orang hebat itu lahir dari tumpukan kegagalan. Wah, gak terasa nih, Fobers akhirnya telah sampai di penghujung podcast kita. Tetap stay tune terus ya di podcast Fob Talk. Dan jangan lupa buat klik tombol follow dan tambahkan podcast kita ke favorit. Terima kasih telah mendengarkan, Fobers. Sampai jumpa di episode selanjutnya.